Shalom sahabat Pijar TV, selamat bergabung kembali dalam Under Construction dan episode kali ini kita akan bahas tentang pornografi. Enjoy. Pornografi selalu berbicara tentang berlanjut kepada masturbasi, berlanjut kepada seks bebas, berujung kepada perselingkuhan. Teman-teman Pijar TV, hal seperti ini kalau saya lihat dalam kehidupan sehari-hari jarang banget dibahas. Ya, kita selalu membahas untuk jaga kekudusan, untuk hidup benar di depan Tuhan. Kita bicara tentang, ayo rajin memberi perpuluhan, kita memberi persembahan, hidup buat orang lain. Seakan-akan kayak hal ini sudah dibiarkan menjadi sebuah fenomena yang gak ada obatnya. Tetapi justru hal ini yang akhir-akhir ini semakin merajalela. Kalau kita lihat data yang saya temukan, Indonesia menempati posisi tahun 2015 nomor 6 sebagai negara yang klik kepada situs-situs pornografi di seluruh dunia, nomor 6. Lalu ketika tahun 2016 dia naik menjadi nomor 4 dan hari ini Indonesia menempati posisi nomor 2. Dan kalau kita lihat mungkin kita berpikir mungkin usia-usia seperti kita yang menyaksikannya. Tetapi kita harus tahu bahwa data menunjukkan bahwa usia terbanyak yang menyaksikan pornografi adalah usia 11 tahun. 11 sampai 17 dan paling banyak usia 11 tahun. Dan kalau kita lihat mereka rata-rata memulai menyaksikan pornografi bukan karena mereka sekedar penasaran. Tetapi mereka gak sengaja lagi buka salah satu situs, salah satu apps dan pembuat situs pornografi yang setiap minggunya itu ratusan ribu muncul yang baru. Dia masuk ke dalam sebuah situs yang anak-anak ini lagi buka dan mereka bermimik dengan nama mungkin HBO or Disney. Semua hal yang baik, tapi pas dibuka ternyata hal yang berbeda. Ya, jadi banyak cara untuk pornografi bisa masuk. Packagingnya oke, tapi ternyata dalamnya pornografi. Itu kenapa Alkitab bilang kita harus berjaga-jaga. Karena memang dunia digital era sekarang itu memaksakan supaya hal ini bisa masuk. Kalau kita nggak benar-benar mengerti bagaimana untuk bisa memenangkan generasi ini, khususnya pribadi kita dalam hal pornografi, kita akan terus-menerus menjadi korban. Dan kita terus datang sama Tuhan minta pengampunan, yang saya tahu bahwa Tuhan selalu mengampuni. Tapi pengampunan Tuhan bukan untuk membiarkan kita tetap berdosa. Tapi pengampunan Tuhan untuk membiarkan kita hidup merdeka dan bisa membantu orang lain untuk merdeka. Dampak pornografi itu membuat kita jadi rendah diri, membuat kita jadi rasa malu, gak berharga, dan memiliki rasa bersalah. Lucu, padahal rata-rata orang ingin nonton pornografi supaya mereka bisa dipuaskan. Tetapi ketika mereka melakukannya, malah mereka dipuaskan sementara, sama seperti habis makan painkiller. Painkiller bisa membuat rasa sakit, rasa luka, rasa yang gak enak itu dipuaskan, disembuhkan sementara, tetapi selanjutnya akan mengikat. Itu kenapa pornografi memiliki dampak yang sangat menghancurkan. Yang paling mengerikan dampak pornografi adalah membuat manusia kehilangan self-control. Walau kita tahu bahwa self-control atau pengendalian diri adalah buah roh. Tapi ketika kita menonton pornografi dan kita melakukan hal-hal yang cabul seperti pada akhirnya masturbasi dan juga seks bebas, kita malah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Kita akan kehilangan catch up dengan Roh Kudus yang adalah sumber kekuatan kita. Karena kita memilih untuk memuaskan diri kita. Kalau diambil dari bahasa aslinya Yunani, kata onani atau masturbasi itu artinya memuaskan diri sendiri. Itu kenapa alasan orang nonton pornografi adalah memuaskan diri sendiri. Tapi anehnya kita nggak pernah puas. Jadi kalau memang memuaskan diri adalah alasan kenapa orang pakai pornografi, kunci untuk kita bisa lepas adalah puas diri. Pertanyaannya gimana kita bisa puas? Nah, Alkitab mengatakan bahwa barang siapa hidup dalam terang sama seperti Kristus ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dan darahnya Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kita butuh yang namanya persekutuan, dalam bahasa Yunani koinonia, artinya hubungan intercourse, hubungan yang dekat
Ya, hubungan yang telanjang, bukan telanjang secara badani tetapi telanjang secara terbuka. Kita butuh hubungan yang saling mengasihi, saling menerima, saling terbuka supaya benar-benar kita bisa disembuhkan. Dan relate kepada ayat yang lain, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Jadi justru hidup kita itu bisa dipuaskan dengan adanya hubungan yang meaningful, intimate relationship, koinonia. Hubungan yang membuka diri, menerima apa adanya, jujur dengan perasaan kita, jujur dengan luka-luka di masa lalu, jujur dengan setiap trauma, dan saling membangun, which is love itu membangun, dan harusnya gereja menjadi tempat di mana orang-orang dibangun, family atau keluarga menjadi tempat di mana kita dibangun dalam kasih, tetapi sekarang kita kehilangan itu, keterbukaan, penerimaan dan kasih. Sehingga orang-orang, khususnya generasi kita nggak mau berhubungan. Kita cuma mau berhubungan di sosial media, which is that's not real. Itu bukan hubungan yang real. Hubungan yang real itu bertatap muka, bersalaman, bersentuhan, dan saling berbicara. Menukar segala sesuatu yang ada di dalam kita. Exchanging the truth inside. Apa yang kita rasa, apa yang kamu rasa, kita bertukaran dan kita saling mendoakan dan kita akan sembuh. Makanya gak puas diri adalah akibat hubungan yang rusak. Gak puas diri adalah akibat hubungan yang hancur. Itu kenapa untuk memulihkan setiap kita dari pornografi, seks bebas, masturbasi adalah hubungan yang kuat dengan sesama. Tapi nggak hanya itu aja. Sumber daripada cinta, sumber daripada kepuasan adalah hubungan dengan Tuhan. Because God is the source of life. God is the source of love. Tuhan adalah sumber kasih, sumber pengharapan, sumber kehidupan. Kalau kita menyatu dengan sumbernya, maka kita akan alami kasih, damai sejahtera, kepuasan dari Dia. Sama ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dengan kata lain dia mengatakan seperti ini. Kamu nggak puas diri, kamu haus. Kalau kamu minum dari air aku, kamu gak akan haus lagi. Dan setelah itu, perempuan Samaria harus mengakui bahwa dia punya 5 mantan suami. Dan yang hari ini adalah bukan suaminya. Jadi Tuhan pengen membuat hidup kita dipuaskan. Tetapi Tuhan mengundang perempuan Samaria untuk mengaku, memiliki hubungan yang koinonia, intercourse, hubungan yang telanjang, hubungan yang saling terbuka. Bukan telanjang secara tubuh sekali lagi, tapi telanjang secara jiwa. Supaya kita bisa dipulihkan. Itu kenapa Tuhan juga bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan mendoakan maka kamu akan sembuh. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan barang siapa dia berdosa, dia mengaku kepada Tuhan karena Tuhan setia dan adil dan dia akan mengampuni. So it talks about connection, hubungan. So ini waktunya teman-teman Pijar TV untuk kita bebas dari pornografi. Ya, dengan cara apa? Puas diri. Dan cuman hubungan antara Kristus dan sesama tubuh Kristus yang bisa membuat kita puas. Yes, sahabat Pijar TV pasti sudah banyak belajar di tayangan yang kali ini. Dan setelah menyaksikan, saudara belajar, diberkati. Ini waktunya untuk teman-teman semua memberkati banyak orang. Kami mau menantang kamu untuk melakukan hal yang paling simpel untuk memulai memviralkan, untuk memerangi pornografi dengan kebenaran. Buat video gimana kamu akan diskusi untuk melawan pornografi. Fight pornografi bareng-bareng sama komunitas kamu, teman-teman gereja, atau keluarga. Kirimkan video beserta pertanyaan atau komentar yang kamu miliki ke email sahabat@pijar.tv. Dan video terbaik yang kami pilih akan ditayangkan di episode Under Construction berikutnya. Kamu juga bisa mengirimkan SMS pertanyaan atau komentarmu di nomor telepon yang tertera pada layar kaca kamu. Yes, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.